Mama Cucu. Mama cuap-cuap. Ha! Nama aku Rizka. Nama aku Ayu. Kami adalah Mama Cucu. Jangan lupa subscribe channel kita dan like serta komen. thank you. Selamat datang di Mama Cucu. Mama cuap-cuap. Ha! Hari ini kita harus mindful. Padahal biasanya Kita tetap brown kan. Agak lebih. Kita kedatangan siapa sih, Bu? kita kedatangan tamu spesial hari ini. Kita ngobrolin tentang satu karya hebat. Iya. Ini karya loh. Benar. Kita beli ya satu-satu. Kita beli. Apa ya? Apa ini? Kita kenalan dong. Kenalan dulu sama bintang tamu kita hari ini. Ada Deborah Hayu dan Stella Amirta. Sama ya yang nonton banyak. Jadi mereka adalah tamu spesial dari Jogja dan Klaten. Buat jauh-jauh datang ke sini, ke sini untuk ngomongin tentang HJP. Kalian udah tahu belum sih HJP itu apa? Jangan udah pada beli nih sebelumnya ya, kayaknya kan soalnya udah launching kan kemarin. Dan kalau menurutku ini spesial banget. HJP itu apa sih? HJP adalah kepanjangan dari hidupku juga penting. ada Instagramnya ya kalau mau kepo ya. Ada Instagramnya. Dan Instagramnya ada di atas ini. Pak Bobby. Lanjut ya. Ada Instagram di sini dan juga ada channel YouTube-nya juga, bisa main-main ke sana untuk tahu lebih jauh tentang HJP. Tapi kita juga mau bahas ini. Apa nih HJP ini apa? Sebentar. Adalah gitu. Itu juga. Nyetrum soalnya. Nyetrum ya energinya ya. Sebelum nanya HJP itu apa, sebenarnya aku kepo dulu nih. Mbak Debo itu siapa sih? Kita mau kenalan sama Mbak Debo. Sosok Mbak Depo. Aku lupa aku siapa. Ibu ya. Jadi kalau sehari-hari biasalah ibu rumah tangga. Oke. Anakku satu, terus setiap hari aku praktek coaching. Jadi life coach pekerjaanku, nemenin banyak ibu-ibu, terus karyawan, terus pengusaha gitu ya, untuk ngobrol goals di kehidupannya gitu, dan juga transformasi kehidupan, kayak misalkan dari karyawan resign mau jadi ibu rumah tangga, dia kan bertransformasi gitu, terus dari tadinya single gitu ya, menikah terus punya anak, transformasi lagi gitu. Nah, jadi sebetulnya dalam kehidupan nemenin ngobrol mereka tuh mau kemana sih gitu, dengan coaching gitu. Merinding loh. Ini baru awal pas saya udah merinding, saya nggak tahu kenapa ini. Tampar ya Mbak. Jadi karyawan, resign, jadi ibu rumah tangga. Tapi bener loh, kadang kita tuh lupa mempersiapkan itu semua gitu. Aku kan backgroundnya juga konsultan menyusui gitu. Transformasi menjadi seorang gadis, kemudian menikah, itu banyak yang nggak siap dulu. Kemudian persiapannya belum matang nih, mereka tiba-tiba udah harus hamil, tiba-tiba mereka harus melahirkan, kemudian menyusui. Nah, transformasi ini nggak mereka persiapkan dengan baik, jadi banyak hal yang mungkin tidak berjalan seperti sebagaimana mestinya. Lu merinding loh, saking oke. Ibu maaf ibu, sini emang ada hantu? Enggak ada ibu yang merinding. Ini kayaknya energinya nyetrum ini, Bu. Ya dengerin aku. Gitu, jadi aku ketampar tadi. Lanjut Ci Stella. Oke, aku Stella Amirta, seorang pengusaha mebel di Klaten.
juga seorang ibu. Kenapa Kok kok nggak jadi istri? Oh, Dari ibu, saya ambil soalnya. Pak Bobi. Pak Bobi? Saya Poliandri. Gimana Bu? Maaf Itu Gisel, stop. Hey, Jessica Iskandar. Yuk. aku lu nama ya? Ibu yang sudah duluan ya. Yang duluan. Ya ini. Bandung. Seriulan. Iya iya iya. Terus apa ya? Ya kesibukanku antara dua itu aku juga pernah survive dari baby blues juga, dan di hidupku juga penting aku adalah seorang praktisinya dari apa yang digagas sama yang dibentuk oleh Coach Debo ini. Gitu. Sekaligus Menteri Keuangan. Sekaligus Menteri Keuangan. Ya. Mungkin ibu kayak Ibu Sri Mulyani. Iya iya iya. Sri Rahayu. Anda lebih tepat. Sri Rahayu, ya betul Bang. Investasi emas saya. Oh, iya. Abis ini sama cucu yang kemarin. Terima kasih. Sudah nonton itu berfaedah ya. Berfaedah. Terima Terus kasih. sekarang lanjut. Kalau udah kenalan sama personalnya, sekarang ke hidupku juga penting. Penasaran ya? Kenapa ngebuat hidupku juga penting? Pertama kali dengar hidupku juga penting, apa yang ada di benaknya? Aku merasa langsung gini, "Wah, iya juga ya, hidupku penting buat apa gitu kan. Itu pertanyaan yang awal kan, sebelumnya sudah pernah ngobrol secara pribadi sama Mbak Mirta. Ci Mirta. Jadi hidupku juga penting, self discovery journal. Kita tanya loh, hidup juga penting untuk apa? Self discovery journal untuk apa? Apa yang bisa ditemukan dari diri itu bingung. Aku confused banget karena aku sebenarnya nggak ngerti, karena aku bener-bener awam tentang ini gitu loh. Terus makanya bertanya-tanya kepada Cici. Kalau aku dengar hidupku juga penting, ngerasa kayak lebih ngargain diriku sendiri. Pertama kali denger itu, oh oke, kayak diingetin hidupmu penting loh, Riz, gitu. Branding meneng. Kenapa sih? Ada yang salah sama Gitu, dari di benak kami sih seperti itu. Apa? Dia harus ditanya pertama kali ya, soalnya yang melakukan pertama kali ini kelinci percobaannya. Jadi aku punya konsepnya, terus coba-coba kayak apa sih jadi kamu kalau misalkan ada ini gitu. Karena pertama kali tuh bukan hidupku juga penting judulnya, justru setelah dia mengalami judulnya baru ada. Nah dia tuh kayak self love ya. Kita bikin berupa self love, berupa dating with myself, sampai akhirnya ketemu konsep bahwa hidupku juga penting. Nah itu ternyata lebih ngena. itu dalam banget sih menurut Dalam. aku. lebih ini ya, kayak bahasanya kayak lebih gampang untuk kita memahami kan. Kayak jadi pengingat diri sendiri. Apakah itu sebuah prioritas? Apakah Hadiah. apakah reward dalam hadiah kan bisa aja kayak surprise, reward adalah seperti sebuah apresiasi atas apa yang sudah kita lakukan gitu, Keberanian. waktu, jeda untuk diri sendiri. Ini menarik banget sih, karena Itu sebelumnya kadang saya lupa loh itu. karena sebelumnya aku tuh kayak menjalani hari-hariku tuh ya udah ngalir aja gitu loh. Bahkan yang seperti Mbak Debo bilang tadi, aku menjalani hariku dengan perubahan transformasi itu, dari kayak Budiska seorang gadis, terus kemudian sampai akhirnya menemukan pekerjaan, terus kemudian resign, menikah, menjadi seorang istri, transformasi Terus jadi lagi di ibu. tahun yang sama menjadi ibu. Itu kayak, loh kok hidupku kayak roller coaster ya, tapi ya udah kayak dijalani aja gitu loh. Tapi kayak aku tuh ngerasa ada yang berat, tapi aku nggak tahu itu apa gitu loh. Aku saking awamnya tentang hal ini sampai aku berpikir, loh apa itu self discovery journal gitu. Mungkin ke situ ya tujuannya. Iya. Yang pertama sebetulnya kalau dengar kata hidupku juga penting, betul banget. Semua orang tuh punya versi masing-masing. Jadi ada yang bilang hadiah tadi, keberanian, terus oh iya ya gitu aja kan sebetulnya itu udah satu bentuk self discovery. Jadi pencarian bahwa ini apa ya buat aku gitu. Dan ini sebetulnya memang begitu very personal banget gitu loh. Ketika mereka dapat gitu, itu udah miliknya dia, dan apa yang di-discover pertama kali itu yang kita pengen sampein. Itu yang pengen mereka rasain, dan ini kan self discovery journal, dan itu ya mau itu secara individu otentik ke dirinya sendiri, dan Berarti? betul pencarian
Berarti hasil dari setiap orang pasti akan Pasti berbeda-beda akan kan? berbeda-beda. Sesuai dengan otentik diri sendiri. Aku dulu suka ngejurnal, tapi sekarang nggak tahu kenapa ya. Aku orang Kayak terlalu sibuk. jurnal. Dia aku. Tapi dulu aku beneran, aku tuh tipikal orang yang ngejurnal. Terus hari ini mau ngapain, terus besok seminggu lagi mau ngapain, target hidupku apa, kayak gitu-gitu tuh aku tulis. Tapi semenjak jadi ibu, terus kayak hectic aja, aku merasa hidupku tuh udah ribet, nggak mau diribetin lagi. Padahal sebenarnya jurnal ini dulunya aku merasa tuh kayak membuat hidupku lebih mudah. Kayak Dennis gitu nggak sih kayak? Tapi aku juga nggak tahu kenapa aku berhenti ngejurnal ya. Mungkin supaya kamu membeli hidupku juga penting. Gila iklan, Nanti abis ini aku mau di coaching. di coaching. Kita kayaknya butuh deh Langsung dapat klien. Ih, cuan-cuan ya jadinya. Gitu. Iya. Dan sebetulnya dari satu dengar judulnya aja tuh kayak ada pause moment. Wait, aku sendiri apa ya? Iya. Pengen ada itunya juga sebetulnya, karena di satu tools ini memang pengen ngajak orang untuk stop. Iya, kayak tadi ngomong kan sebetulnya segala itu kayak automatically happen ya. Otomatis banget, itu udah autopilot gitu. Kayak kita mau pergi ke suatu tempat, misalkan nih dari Klaten mau ke Jogja aja, nggak usah pakai Google Map aja, sebenarnya kita udah kayak udah bisa nyetir, nyampe aja gitu ya, atau nyampe, tapi kita nggak pernah tahu apa yang kita lewatin. Terus kita mau lewat jalur kayak apa. Nah sebetulnya di sini kita tuh mau ngajak dengan proses self care gitu ya. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan daily buat revisit ke dalam, buat pause untuk tahu sebetulnya kayak tadi journaling, aku tuh apa ya seminggu, aku apa ya setahun. Semua orang sebetulnya kalau dalam mau mencari tujuan, kayak kita pesan aplikasi apa sih ojol gitu kan, kita berhenti dulu kan sebetulnya. Navigasi aku ada di mana, aku rasanya kayak apa, pikiranku apa, aku harus mempersiapkan apa, dan Lebih menyadari diri ya. dan di tujuan tahu juga aku mau ngapain di sana, apa yang pengen aku rasain, kalau aku nyampe sana tuh maknanya apa buat aku pengen sampai di sana kelihatan lepek kah, terus berjuang keras kah gitu kan. Banyak banget ya yang Banyak banget. PR-nya banyak, Bu. Ya ampun. Juga ya, biasanya aku menjalani hari itu bangun tidur ya udah berangkat ya kan, buka store ya kan, terus habis itu ya udah jagain ya kan, terus ngapain. Kalau aku agak beda, memang aku tipikal yang agak beda Bu ya, kita Bu. Banget, saya kan admin beda. Enggak, maksudnya dalam kepribadian pun kita sebenarnya adalah pribadi yang sangat berbeda. Aku tuh tipikal yang targetnya apa, nanti di ini ditulis yang mau dikejar sampai apa, push your limit gitu loh, kayak gitu. Bayu yang lebih nyantai kayak gitu. Nah, kenapa kita berdua bisa nyambung ya, salah satunya karena itu tadi, ketika aku udah ini banget dia santai Bu gitu loh, kayak ada gitunya di yin and yang. Gini. Makanya tuh kayak kita sama suami masing-masing. Iya. Tapi nggak ada yang jelek juga sebetulnya Betul, kan kayak betul gitu, sih. karena dengan kenal aja tadi ngomongin bahwa aku tuh sebetulnya pengennya ada target, ada ini, yang satunya nyantai dan segala macam, itu kan sebetulnya menunjukkan bahwa aku kenal sama diriku loh, aku senang. PR-nya banyak orang yang nggak kenal sama dirinya sendiri. Bener banget. Berarti saya merasa tertampar. Makanya saya mau belajar nih sama Mbak Debo sama Mbak Mirta ini. Terus ini ngomongin langsung ke sini. Nah ya, ini apa sih? Terdiri dari apa aja sih yang bikin penasaran? Pasti pada penasaran dong. Apa Nih, sih dia yang ada di otak sini? dibalik segala sesuatu yang artful. Perintilan-perintilannya Kok sih ya. artful sih apa sih bahasa Yang aku kayaknya Mbak Daci ya. Yang bikin gambar ya. Dia yang bikin segala perintilannya di dalam ini gitu. Jadi konseptor apa sih ya? Konseptor dari nakniknya gitu. Naknik ya mungkin ya. Kenapa harus ada buku ini? Terus juga ada postcard, namanya postcard Nih, ya. coba ya, Sama lihat ada satu ya. ininya juga, ada titinya. Kok unyu-unyu banget sih? Apa tujuannya? Baik banget. Deg-degan kan jelasinnya. Iya. Jadi Mbak Debo di sini ini kan yang mau punya strukturnya. Sebuah self discovery journal ini strukturnya yang dia mau kemas itu seperti apa. Lalu kontribusiku di sini adalah
memang aku adalah orang pertama yang mencoba dari bahasanya masih draft banget sampai mulai kita ini kalau dikasih gambar gimana, ini kalau kata-katanya dirubah gimana, Pertanyaannya enak apa supaya enggak, lebih mudah dicerna oleh para pembaca betul gitu ya. Apalagi kan ini ketika kita bilang self discovery journal, ini kan kita berkoneksi sama diri sendiri. Baca pertanyaan, dijawab sendiri, ditulis dewe, diresapi sendiri. Betul. Nah, itu tuh ternyata juga proses yang sangat panjang dan kompleks gitu. Betul. Jadi di dalam package ini sebenarnya seperti seperangkat alat sholat. Dibayar kan? Kenapa kita jadi hijab kopul? Nyambung lagi San. Jadi ini di sini ada tools yang menarik banget nih, aku ambil nggak apa-apa ya? Boleh. Jadi ini adalah jurnal yang bisa dilihat pertama kali. Di sini ada gimana kita hidupku juga penting tuh gimana sih gambaran umumnya. Di dalam ada penulisnya, kemudian bagaimana kita ngeset intensi sebelum memulai hidupku juga penting discovery journal ini. Jawab goalsnya dulu. Jawab goalsnya dulu. Versinya masing-masing. Mau ngapain sama Kaget buku banget ini? dong langsung ditanya mau jadi apa ya? Iya benar. Lalu bagaimana kita mendefinisikan goalsnya mau apa seperti itu, dan tidak ada yang salah, tidak ada yang benar karena itu semua versi diri sendiri yang akan kita temukan. Gimana menikmati jalannya. Betul. Lalu lembaran semuanya memang dibuat kosong karena memang kita sendiri yang mengisi perjalanan kita sendiri yang akan punya cerita gitu. Lalu di sini ada daily nutrition cards kita bilangnya. Daily Atau- nutrition card. Ya, sama apa namanya gift from Gift from universe. Gift from universe. Di sini ada 3 ya. Yang pertama ini bulan Bulan sabit. bulan sabit. Ya. Itu untuk memulai perjalanan. ya. Body, ini mind, bulan setengah. Lalu full moon, ini soul. Mewakili itu semua ya. Jadi tubuh, Pikiran, tubuh, pikiran, dan jiwa. jiwa. Cipta rasa dan dari Rasa. bulan sabit jadi full moon. kayak ini ya, kayak film ya. Tapi Twilight. Oke, Ini ada activity-nya ya. Betul. Di belakangnya. Ya, activity self care yang setiap hari kita bisa apa ya, Lakukan. bikin revisit ya ke diri sendiri, mengunjungi diri sendiri. Karena biasanya kalau kita bikin goals kan bikin apa, buka Google Map karena yang apa biasanya mau mengunjungi tempat yang belum pernah tahu dan gede, itu kita baru gitu Kita- kan. Nah ini tuh kayak ngajak kita bikin bikin sesuatu yang kecil-kecil, kayak misalkan pulang kantor, terus mau berangkat kantor gitu. Jadi kayak ngelatih dalam keseharian gitu, bukan revisi. Kalau kita mau melakukan hal yang gede banget, kita baru nanya ke diri sendiri, aku gimana ya feelingnya, emosinya gimana ya, yakin nggak ya aku mau kesana gitu. Tapi sebetulnya tiap hari self care itu juga perlu dilakukan supaya kita kebiasa banget buat check in. Oh iya benar-benar. Iya iya. Check in. Aku nggak pernah loh melakukan itu sebelumnya, benar. Jadi kayak dari perjalanan ke rumah ke sini pun sebenarnya ada banyak banget yang bisa kita apa ya, attention detail ya, kayak Iya. misalnya kita lebih perhatikan hal-hal kecil sekitar apa gitu ya. Itu kadang kita nggak hadir utuh di situ Nah, ya. benar. Itu yang pengen diiniin. Jadi kalau misalkan megang anak pun kita pengen punya kualitas apa sih? Kalau waktunya dikit, so kualitasnya apa yang pengen kita hadirkan? Kadang kita Ekstremis nih. aku ya 24 jam sama Nadine gitu, tapi aku 10 jamnya aku mainan HP, Pikirannya 10 jamnya kemana-mana. tidur ya. Cuma 4 jam doang ternyata yang hadir utuh sama Nadine gitu. Nah itu masih diselain juga kan, kadang-kadang ngejawab WhatsApp lah, Iya. terus ada perintilan seselan kerjaan yang dibawa pulang gitu kan. Ada satu lagi. Ini ada makna arti. Itu ada di dalam satu packagingnya. Jadi dalam salah satu activity itu akan ada ceremony tea. Seremoni Untuk minum teh ya. selebrasi dengan diri sendiri. Ini baunya enak banget loh. Iya, Masa sih? luar biasa. Coba dibuka dikit, Kita buka ya. Boleh buka dulu. Nggak usah disobekin. Gak usah disobek, kan bisa dicoba, bisa dibuka. Teknologi bro. Kemasan. Maaf, ini ada titik-titik. Coba ya. Ini aromanya bunga, karena memang teh bunga guys. Enak loh baunya.
Aromaterapi. Ini bisa dilakukan pas kartunya keluar. Ya, Kartu keluar maksudnya Joker. gimana? nanti akan menemukan kartu Joker. Nomor berapa ya di sini ya? 9 apa Dia berapa ya? harus urut setiap hari. Sebenarnya kita sih ambilnya. enggak juga sih, ada Bebas, yang random bebas. juga. Soalnya kan dia ada urutannya tuh. Aku pikir aku harus ngambil dari angka per angka gitu loh. Lebih ke sebaiknya dimulai dari body ya. Iya, yang dari ini body, dulu. tapi kalau kartunya sendiri random Bebas aja. aja. Oh. Kalau misalkan ada apa sih daily nutrition atau self care yang agak berat dilakukan di hari itu, bebas sih sebetulnya, terus ngambil yang lain deh, ini kayaknya nggak bisa ya kok hari ini, terus ada Oh bisa kegiatan yang seperti lain. itu. Ini kan Oke. kegiatannya lain-lain tuh dan gampang banget, kayak misalkan mandi, ngeteh. Ini kan ngeteh nih kartu ini keluar nih Iya. di time ceremony, Ah, tapi biasanya kita kayak apa sih menikmati teh gitu. Ini buat ceremony, buat perayaan. Ini keluar di kartu nomor 10 di mana ini udah mau selesai. Ah. So kita ngerayain small wins. Udah ngelewatin 10 hari nih, hari ke-10 ya kita rayain gitu buat diri sendiri. Oh. Jadi kayak begitu. hadiah, so kita menikmati. Ini udah ada apa sih namanya, kayak apa namanya? Activity. Langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya. Instruksi. Betul. Tapi gini, sebenarnya mungkin saja hal ini bisa dilakukan tanpa buku ini. Tapi kadang-kadang kita tuh nggak pernah ngasih kita waktu buat diri kita sendiri untuk melakukannya. Jadi menurutku buku ini tuh kayak apa ya? Pengingat, guideline. kan? Kalau buat Apa? anak. Oh ini apa namanya? Ada buku ini, kamu bisa dibimbing nih lewat buku ini gitu loh. Bener banget. Karena kalau kita ngelakuin sendiri ya kayaknya nggak dilakuin juga kan. Bener. Minum teh ya udah minum teh Oh, aja. klub rampok mangkat kerja. Nah, iya makanya betul. Waktu berdoa. Waktu berdoa. Ini sebetulnya kalau kayak apa aktivitas ini di Pinterest tuh banyak banget. Di aplikasi juga sebenarnya banyak banget gitu. Tapi kenapa kita pengen menghadirkannya tuh in a box? Tapi aku tuh tipikal orang yang harus pegang sampai sekarang itu kalau misalnya nulis sesuatu di teks atau nulis langsung atau di komputer gitu nggak enak rasanya, tetap harus nulis Beda ya sendiri, rasanya. beda feel Sensasi menyentuh kertas ya kan. Mencium Sensasi bau mencium kertas, baunya. Itu memang kita pengen banget ya Itu healing. menghadirkan apa sih namanya five senses Ya, gitu, dan kita pengen menghadirkannya ini dalam bentuk yang physically emang diterima. Kartu boxnya benar-benar dibikin personal banget gitu. Kalaupun mereka mau menghadiahkan buat orang lain, kamu pengen ngasih pesan apa gitu, kita bikinin quotes dan segala, karena kita pengen connected dari hati, terus ada senses gitu dari mata, terus penciuman gitu, karena dari tehnya itu sebenarnya kalau dibuka boxnya tuh kayak udah ada aroma keluar. benar-benar. Terus denger kretek-kretek atau Iya apalah benar. gitu ya. Yang kita gesekkan Gitu. kertas, terus kemudian kita buka buku. Yes. Terus ngamatin ketika pertama kali dapat boxnya tuh kadang ada yang gak buka sampai 2 hari ya. iya. Aku kayak sayang gitu. Aduh itu yang aku posting itu kan. Ya ampun, ini lucu banget nih, buka nggak ya? Nanti dulu. Duh, buka nggak ya? Tapi kepo gitu. Buka bunganya aja sayang. itu juga kayak perlu ngamatin pikiran gitu. Kadang-kadang kita menerima sesuatu tuh pengen seneng tapi kayak pengen ditunda rasa senengnya gitu. Terus Iya. ntar lah agak lama dan segala macem gitu. Tuh juga perlu ngamatin loh cara-cara berpikiran kayak gitu. Makan bakso tuh yang enak yang paling terakhir gitu. Itu ininya yang paling enak yang paling terakhir. Dia yang enak dimakan duluan, kalau saya yang enak dimakan terakhir. Iya, kayak makan steak kemarin ya. Ada jadi. Gitu, jadi itu proses yang kita perlu curious sih gitu. Terus banyak juga yang nanya kenapa kartunya 29, 1 bulan kan 30 hari gitu ya. Benar-benar. Tanya kepikiran kamu kenapa harus lengkap dalam 1 bulan tuh 30 gitu. Kita bikin workshop, terus angka penjualannya gitu ya. Iya loh, unik banget kan. Terus 2, 3. Kenapa nggak langsung 500.000, 1 juta? Kayaknya gitu ya. Itu mahal loh. Terus mahal loh. Kayak kita launching gitu ya jamnya 3.33 gitu. Banyak yang nanya juga. Kita syuting aja jam 3. Iya, ini jam 3. Terus akhirnya kita kayak pengen ya lu tanya sendiri sama kepala kamu kenapa harus bulat? Kenapa harus perfect angkanya? Kenapa harus ngikutin standar yang kayak orang biasanya gitu? Kita perlu nanya juga ke kepala. Padahal itu kan sebetulnya angka aja. Bisa
bisa memaknai apa aja sih, mistik lah, spiritual lah, segala macam, boleh aja gitu. Tapi kita nggak punya pikiran apa-apa, just be it gitu. Ya apa adanya itu aja gitu. Bisa nggak sih menikmati sesuatu yang emang ganjil, nggak enak, Iya, nggak harus ya. bulat. Udah deh 2 3 us kayak gitu. Sesimpel itu. Lo kalau mau dibulatin jadi 500.000 Boleh. Bisa. Bisa. Boleh. Jadi kalau bayar cash gitu ya, tamu susu Pinter ya. Kayaknya itu deh. Itu kita. Mama cuan-cuan, Mama cuan. Itu kalau saya sama Rizka tuh wow sisan kayak. Serasa susu ya. Wes ya wes. Wes sah. Ponakannya rasisan. Gue pacar sisan. Iya benar. Tapi menurutku ini deep banget obrolan kita. Jadi kemarin aku sempat juga ngobrol sama adik-adik perkuliahan. Aku dia minta sharing tentang entrepreneurship dan ternyata banyak dari mereka yang juga bingung. Aku tuh kuliah buat apa? Passionku apa? Itu tuh mereka bingung dan aku rasa kalau lebih banyak orang yang aware tentang dirinya sendiri, lebih banyak orang yang tahu apa itu apa itu pentingnya waktu buat diri sendiri, terus pentingnya tahu ini juga sebagai tools. Aku rasa sih akan lebih banyak orang-orang yang udah ngerti goals hidupnya mau ngapain dan hidup akan jadi lebih mudah ya sebenarnya kan. Untuk diri sendiri juga kita nggak terlalu berat kayak dulu dengan ceritanya Bu Rizka yang mengajarkan tentang self love. Dia tuh juga kayak ngingetin buat aku dan suamiku juga gitu. Dulu kan kita bener-bener nggak tahu, jadi bener-bener kayak orang awam yang nggak sadar tentang pentingnya itu. Kamu sudah menyayangi dirimu sendiri belum sih? Caranya menyayangi diri sendiri tuh gimana juga nggak ngerti gitu. Itu apa? gimana kalau abis ini kita minta coaching tipis-tipis. Kacang tipis. Bisa ya pakai gas. Tapi sebelumnya aku mau tanya deh, siapa sih sebenarnya yang butuh HJP? Apakah benar hanya kayak aku, ibu-ibu muda atau karyawan yang resign yang transformasi itu untuk perempuan saja, laki-laki saja dari kisaran umur berapa itu? Siapa sih yang butuh sebenarnya? Jadi waktu kita membuat hidupku juga penting itu sebenarnya kita juga reka-reka nih. Siapa ya yang cocok buat melakukan jurnal ini? Menikmati. Iya, menikmati jurnal ini. Oh, ya apakah ini hanya untuk wanita saja? Apakah ini bisa untuk Seumuran kita. pria? Umurnya berapa ya? Seumuran saya. Umur 20-an sampai 30-an kali ya, sama umur 20-an sampai 40-an kali ya. Tapi ternyata sejalannya waktu sampai kami launching, kami mendapatkan feedback yang luar biasa. Jadi ternyata bapak-bapak juga tertarik, mas-mas juga tertarik. Bahkan kami masih menemukan ibu-ibu yang umurnya 61 ya. Iya. 61 masih semangat dan akhirnya dia baru menemukan Rekomendasiin ke teman-temannya. rekomendasi ke teman-temannya dan dia menemukan insights baru dalam dirinya. Lalu kami terakhir ketemu anak umur 15 tahun pun juga jadi menikmati. Nah, Ini yang Self terakhir discovery. kemarin kita kirim dan itu baru dikasih baru dibuka seminggu kemudian untuk hadiah pernikahan. Jadi mereka berdua, this couple mau melakukan bersama. seru banget. Ini aku yang juga branding. Aku juga kayaknya branding. bapak ini Pak. Enggak, ini berdua aja. Iya bener. Berdua dulu. Makanya dari kemarin tuh aku buka ntar. Bobby harus tahu ini. Bobby harus tahu. Bener-bener begitu. Karena harapannya sih sebetulnya buat semua pribadi. orang dan satu keluarga. Kemarin aku juga amazed melihat ada yang post ibu buka sama anaknya yang teenager berdua. Gitu. Even mamanya Mirta tuh juga melakukan loh. Dan dihias gitu. Aduh. Amazing banget. Aku kalau journaling tuh paling seneng bagian nulis terus habis itu digambar, dikasih warna-warni kayak gitu. Ada stiker lucu-lucu sebenarnya di Shopee ada dan kita tuh juga mau ngeluarin versinya Daci. Kita akan ngasih stiker yang nanti juga teman-teman bisa punya gitu ya. Ada quotes-quotesnya lucu-lucu, bisa buat decorate gitu. Ya itu sebenarnya maknanya buat apa sih? Nggak cuma buat lucu-lucuan, tapi kita juga pengen ada makna banyak banget sebenarnya yang bisa didapat dari visual itu. Itu kan kayak terapi ya. Gitu menulis itu kan terapi ya. Terapi. Terus
ngerasain sesuatu, terus mengalami sesuatu, pengennya bisa kayak gitu. Jadi nanti mau dihias-hias pakai stiker-stiker itu juga bisa nanti Seru kita banget. jadi jualan ya gitu. Tapi nggak apa-apa, jualan boleh. Iya loh, aku suka loh kayak aku tuh malah pernah pengen stiker lucu banget kalau aku yang mainan stiker kayak anak-anak enggak ya kayak gitu. Ternyata malah di sini malah kayak kita bebas mengekspresikan dong ya. Di Shopee ada di Shopee. Lu kan Boleh di Shopee. boleh kita boleh. Shopee kita tadi apa kalau Ada stiker tai burung gitu. Tapi lucu kan? Iya makanya gila juga ya Cepetan. tempelin kayak ada band-aids gitu ya, tempelin di tai burung gitu. Itu lucu loh buat tak tempelin di kaca mobil Pak Bobby maksudnya emosi. Iya. Gitu ternyata kadang-kadang aku malah dapetnya gini, kadang-kadang sesuatu yang kita nggak bisa hadapin tuh ngumpet aja nggak apa-apa lah gitu, ada sesuatu yang dicoret-coret yang nyebelin gitu, Oh boleh. diekspresikan aja gitu. Jadi karena iya benar. Kadang kalau aku lagi sedih banget gitu, justru aku akan getting better kalau aku nulis. Apapun tulisannya. Mau aku nulis tentang tips menyusui, mau apa, tapi itu tuh kayak keluar gitu, rasa sedihnya tuh keluar. Kadang kalau lagi seneng banget, nulis itu malah nggak bisa. Jadi ya Wah, mungkin Ibu, itu saya jadi sedihin terus aja Bu. jangan jangan pokok saya nggak selesai jadi ada Suami Ibu saya goda-goda. Jadi sedih malah jadi senang. Iya bener, tapi kalau aku malah ada suatu titik dulu aku pas masih kecil aku ingat aku punya buku diary juga, tapi karena itu fun-funan ya kan dulu kan semua anak punya buku diary tuh Iya. tukeran Iya, binder iya, kan. iya. Ibu dulu tukeran binder gak sih Bu? Yang Iya, 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 awal iya, iya. kayak itu tuker-tukeran sama temanku, terus dia kayak ada satu halaman itu aku coret-coret. Jadi aku nggak tahu kenapa tuh kayak dicoret-coret semuanya gitu. Ini aku kenapa? Pas aku baca lagi, ini aku kenapa? Ini tuh ada poin kayaknya aku kayak lagi kesel sama sesuatu. Terus aku coret-coret di situ. Bahkan waktu itu buku pelajaran juga. oh kalau itu karena anda nggak suka pelajaran ya Enggak, saya nggak suka sama gurunya. Mohon maaf. Terus aku coret-coret gitu. Ternyata itu juga sebagai bentuk mengekspresikan dan harus dikeluarkan memang atau enggak sih kalau kayak gitu? Iya, memang sebetulnya harus penyaluran emosi ya. Iya, satu sih sebetulnya memahami apa yang terjadi. Kedua, kita belajar selama ini kita bereaksi terhadap itu kayak apa pola perilakunya. Kemudian kalau misalkan sempat berjeda dengan nulis itu kan sebetulnya udah salah satu jeda untuk kita jangan deket-deket dulu deh gitu kan. Jadi kita udah sempet tuangin, terus akhirnya kita bisa memilih sebetulnya respon yang tepat. Nah, berjeda ini tuh PR loh. Kadang kalau kita marah kan kita langsung keluar spontan gitu kan, spontan. Kalau kita kasih waktu aja 1 detik gitu untuk kita ambil paling enggak 1 tarikan nafas, pasti cobain beda. Marah Bu. Kayak masalah berantem misal sama Pak Boba tuh, aduh kamu tuh ini. Terus dia ini nggak tahan Bu. Nggak tahan. Mohon maaf. Tapi gini, saya kan ngomong, tapi saya juga susah nggak? Iya makanya. Itu Tapi susah. sebetulnya itu dialamin, aku juga kadang-kadang masih ada ngegas-ngegasnya. Iya, kok, kan? Memang itu perjalanan pembelajaran terus dari Tapi itu masih normal kan sih? Masih normal. Ya normal, ya nggak Tapi kalau normal. keterusan ya tugas melulu. stres buat ke Bu. Yang perlu diamati kan sebetulnya itu udah nyakitin diri sendiri dan orang lain apa belum gitu kan. Nah, Iya sih. Jadi Ya pasti pengennya- nyakitin di orang lain. Iya. ada juga sih yang nggak bisa mengungkapin rasa sakitnya yang sampai dalam itu, nyakitin diri sendiri itu juga ada gitu, dan it happens gitu. Tapi sebetulnya yang perlu dimengerti, kamu pengen mengkomunikasikan apa sih? Dalam yang bagian ini Bu. Ini Ini dalam Iya. banget. Ini Saya udah berasap. Saya udah mulai mau mengeluarkan air mata. Jadi sabar, iya, sabar, sabar. kayak dengerin klien gitu ya, dia nyundutin tangan gitu ya, pakai rokok gitu. Sebenarnya mau ngomong apa sih? Gitu. Sakit banget, tapi aku nggak tahu sakitnya di mana gitu. Terus pengen bunuh diri gitu. Sebetulnya mau ngomong apa? Untuk siapa? Kamu sendiri pengen punya makna apa dengan melakukan itu gitu? Tuh sempat ditanya juga gitu. Apa yang mau diekspresikan dari itu yang perlu diselami. Ya diselami. Ini kenapa aku jadi berbes milih ya? Aku seperti ikut merasakan apa yang diceritain sama Mbak Dewi. Tapi responsnya kita tuh kan akan macam-macam. Yang penting adalah mengenali itu. Kadang kalau kerasa sakit banget gitu, aku pernah di satu titik ngerasa sakit banget itu malah aku kontra. Jadi kontranya adalah misalnya aku disakitin sama si A.
Tapi aku malah justru mau ngebahagiain si A ini sampai dia bahagia, terus dia nggak bisa nyakitin aku lagi. Wow. Itu responnya. Padahal itu nyakitin aku, even itu nyakitin aku nggak masalah asal kamu bahagia deh gitu. Wow. Saking dalamnya aku nggak bisa ngomong. Tapi bukan Pak Anang ya? Ya, bukan. Oh, kira. Bukan yang itu Bu. Tapi itu. Ya. Oke, sip. Gitu. Ya, ekspresi orang macam-macam sebenarnya, banyak. Tapi sebetulnya yang perlu kita tahu di balik itu tuh apa sih yang mau kita salurkan kali ya energinya gitu. Oh, kita pengen kasih tahu bahwa ini tuh sebenarnya bentuk cinta loh. Mungkin kamu nyakitin itu karena kamu nggak tahu caranya menerima cinta tuh kayak gimana. Kadang-kadang kan kita udah ngasih gitu, tapi orang yang menerima tuh nggak ngerti nerima. Tapi kadang kita tuh ini nuntut cinta ya gitu. Kadang kita tuh nuntut, jadi bahasanya orang lain, perbedaan bahasa. Jadi kayak Mas Anang ya, dia misalnya mau bikinin aku teh gitu. Mas Tapi Anang aku lagi. nggak suka teh gitu. Aku bilang aku nggak suka teh gitu. Tapi buat dia itu adalah bentuk memberi yang kemudian aku tiba-tiba tolak gitu. Nah itu mungkin juga akan jadi sakit tersendiri buat dia. Jadi gimana kita ngehargain itu meskipun kita nggak suka, terus responnya kita gimana supaya kita nggak nyakitin itu kan juga perlu diserahkan. Jadi nggak sabar pengen coach ya kayaknya. Jadi kayak ternyata tuh kayak semua orang tuh butuh coaching ya. Tapi gini sih ya, apa namanya, aku sebagai konselor menyusui itu ngerasa kayak mungkin ini aku pribadi merekomendasikan ini buat para ibu-ibu yang memang kalian lagi ada di persimpangan atau yang sering banget curhat sama aku bilang apa ya, suaminya kenapa, atau anaknya rewel terus, atau dia merasa bingung kok bosan gini-gini aja hidup, aku mau pergi dari sini, terus ada yang tinggal di rumah mertua tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu kadang-kadang tuh denger cerita mereka tuh aku tuh kebawa sakitnya gitu loh. Iya. Coba aku selalu bilang aku nggak bisa bantuin apa-apa, aku cuma bisa dengerin. Kamu cerita aja, aku dengerin, cuma dengerin doang gitu. Berat loh. Aku mendingan ngambil ini aja Bu, sertifikasi Bu. Iya kan? Bu, sertifikasi jadi konselor menyusui aja itu udah berat Bu. Cukup Mbak Dewi saja yang jadi coaching. Tapi sebetulnya itu bisa membantu sih menjembatani gitu ya. Coaching itu kan sebetulnya sebuah skill aja, itu skill mendengarkan dan kita lebih terstruktur. Dan orang yang datang Mungkin sekarang selama ini saya mendengarkan doang Bu. Iya, mendengarkannya itu sebenarnya juga punya teknik. Yang kalau di coaching sebetulnya gini, orang datang itu bukan dengan masalah. Coaching bukan tentang masalah. Jadi coaching adalah tentang Nyari masalah. Satu, navigasi ulang, clarity. Oke, kalau kamu punya masalah sama suami, sama anak, kamu sendiri mau punya relationship yang ideal yang kayak gimana dengan kondisi kayak gitu, itu harus ditanya. Jadi dia punya clarity. Kedua, nggak drama buat yang dengerin, nggak drama juga buat dia. Dan mendengarkan ini kita pakai struktur pertanyaan yang dia jadi berdaya. Jadi lu harus berdaya sendiri mau nggak mau. Makanya ini kan namanya self discovery journal, nggak bisa malas. Karena kamu harus ngeluarin sumber di dalam diri kamu. Ada emosi-emosi di sini, ada apa, emotion wheel. Kita harus translate apa yang aku rasakan saat itu, dan ada di sini. Betul. Di yang mana ya, di perkotaan. Nah, jadi di translate kamu ngalamin apa, akhirnya harus diterjemahkan apa sih kebutuhanku, aku harus gimana. Itu bukan tanggung jawab orang lain untuk melakukan itu Diri sendiri ya. harus dari diri sendiri, dan dia berdaya dari inner source-nya. Itu kan sebenarnya kita melatih kapasitas kita untuk kalau lagi jelek moodnya gitu, terus aku harus kayak apa ya. Kalau memang harus kunci diri di kamar dulu, itu baik buat semua orang, lakukan gitu. Kadang gini, kalau lagi emosi, aku mau diem dulu, nggak bisa, harus diselesaikan sekarang. Gitu. Pak Bobby, sadari. Nanti malam kita mulai perjalanan ini. Tapi Cimerta, aku penasaran, transformasi apa yang terjadi selama kamu ngawalin ini sampai sekarang? Getting better. Kalau yang aku rasain sekarang lebih ringan. Segala sesuatunya lebih ringan dan lebih sangat nyaman dengan diriku sendiri. Gitu. Lalu kadang-kadang aku
suka ketakutan untuk dihakimi A, B, C, D, tapi sekarang aku menjadi sosok yang ketika aku sudah membuat pilihan, aku sudah sadar betul atas pilihan yang aku ambil, aku sudah sadar betul dengan konsekuensinya, jadi aku menjadi orang yang sangat firm gitu loh. Itu yang aku rasain. Dan kelihatan banget kalau misalkan lagi ada kayak kita sering curhat-curhatan ya, ya biasalah kan ibu rumah tangga kan gila nih anakku lagi work from home terus sekolah dari rumah itu kan bener-bener yang gitu kan. banget Itu banyak yang stres loh, ibu-ibu cerita sama aku. Pasti. Ya gimana ya, aku bantu ini juga nggak bisa gimana. Sabar ya. Tapi kita jadi kenal ya, maksudnya kayak tubuh kita tuh kalau misalkan steady tuh kayak apa sih gitu. Jadi emang nggak baik-baik aja gitu, tapi kalau punya kualitas kamu yang bisa diambil tuh yang kayak gimana sih yang bisa dimunculin. Terus badan itu kan juga ngomong ya sebenarnya kalau misalkan tense kenceng gitu kan. Ini biasa leher nih. Aduh gitu. Itu udah makin turun aja gitu, tapi kita punya postur yang siap, terus nyaman. Yang paling nyaman yang kayak gimana sih gitu. Terus akhirnya Los banget. kita apa tuh gitu. Dan dia dapetnya dari self care yang mana ya waktu itu ya yang kita ngobrol. Ada sih, ada yang dari mandi, proses mandi, kan, jadi body. Aku paling berat dan yang paling asik itu adalah pas bagian body, karena aku sendiri juga perang batin kan sama diri sendiri, sama tubuh dengan konflik-konfliknya itu. Tapi ternyata di perjalanan body aku senangnya itu karena aktivitinya banyak banget. Lalu di situ banyak nemuin bahwa contoh aja lah kayak mandi. Selama ini kan aku mandi kayak aduh nanti keburu anaknya nangis. Iya. Mama udah. Aku kayak suaranya Bu yang nakutin kalau ada suaranya. Bener. Kalau nggak bayang-bayang ini nangis gak ya? Iya, Tapi iya. ternyata yang akhirnya yang menjadi dirasain adalah aku sekarang menjadi orang yang sangat-sangat menikmati aroma sabun. Aku mandi ya udah fokus mandi, itu apa yang terjadi di luar yang Ya, sudah dari mandi relakan lah, ya. gitu. Dan aku tidak melihat itu menjadi sebuah aktivitas yang egois, tapi menjadi aktivitas yang memang benar-benar aku nikmati. Ya toh nanti juga keluar, kenapa ya Pak? Mau anaknya? Oh geledak, oh ya. Tapi serius banyak banget yang kemudian nggak, kadang isu ini loh, isu yang buat, sorry aku agak temperamen kalau ngomongin ini. Jadi ada banyak akun Instagram atau apa yang gimana ngomongnya, campaignnya itu tuh melemahkan wanita justru. Kayak misalnya perempuan itu harus disayang, para suami mengertilah istrimu karena istrimu itu ngurusin anak gini. Hey, menurutku tuh perempuan kuat gitu. Dengan statement-statement itu ngebuat perempuan jadi kayak oke, iya bener deh, ini aku nih kayak gini nih, aku lemah kayak gini. Jadi suamiku harus ngikutin kayak apa yang diomongin ini orang gitu lah. Jadi postingan buat nyindir. Tujuannya buat dia Yang baca ternyata belum Iya gitu. Itu kan ya harusnya kita juga punya kontrol diri yang lebih supaya kita bisa saring informasi yang ini kita bener apa enggak, kita bener kayak gini atau enggak gitu. Tapi sih gimana? Jadi bingung gitu. Tapi sebenarnya kayak yang kita lakukan berdua, yang didapat juga bareng-bareng itu sebenarnya happiness itu tanggung jawab Sendiri, pribadi. Jadi itu pekerjaan, it's hard work buat ke dalam gitu. Dan sebetulnya kita juga perlu memilih kan kayak ngadepin suami karakter juga macam-macam. Mungkin karyawan, mungkin juga anak, terus saudara. Berkomunikasi yang paling impactful dan meet our needs itu yang kayak gimana sih? Bukan irisan itu loh. Irisan. Kadang kala kita tuh sibuk nyalain orang lain tanpa melihat diri kita sendiri. Kayak misalnya ibu-ibu tadi, dia nggak bisa mandi, terus buru-buru mandinya. Yang disalahin siapa? Suami kerja, jadi nggak bisa gantian ngurusin anak. Jadinya aku mandinya keburu-buru gitu loh. So, jadi memang harus diinformasiin. Di sini kita udah ada ingredientsnya, jadi 3 ingredients gitu. Jadi kalaupun mandi, kita tahu kita lagi self care dan kita juga ngomong ke suami gitu ya, misalkan aku butuh nih 15 menit mandi
buat diriku sendiri ya, aku pengen mandi yang agak lamaan gitu. Buat apa sih? Biar waras. Aku tuh kayaknya pengen jeda dikit deh, bantu ya ini pegang Soalnya anak kan gitu. banyak banget yang stigma kalau misal kita lagi ingin menyayangi diri sendiri, itu seolah-olah seperti kita seseorang yang egois, yang kayak nggak mau, ini bukannya ngurusin anak nih malah mandinya lama banget. Kadang kan kita butuh tidur lebih panjang, tapi itu malah dipikir karena kita merasa capek, kita merasa hektik, aku cuma pengen tidur, biar aku tidur sebentar, terus kemudian bangun lebih refresh. Tapi itu kayak seolah-olah kayak menjadi ini tuh ibunya gimana sih malah asik-asik tidur bukannya ngurusin anaknya. Seperti itu loh, itu kadang-kadang Padahal tuh kalau tidurnya cukup lebih waras ngurusin anak. Nah, betul. Itu perlu ngobrol juga sih sama suami, sebenarnya relationship yang idealnya kayak apa. Tapi itu bukan suamiku sih, bukan suami saya, bukan. Kalau aku dulu mandi itu adalah hal sakral. Jadi kadang sampai yaudah sih kalau anaknya mandi kamu mandi, kalau anaknya tidur kamu mandi. Tapi aku nggak bisa. Aku mending nunggu waktu di Kalimantan. Aku mending nunggu dia pulang kerja. Mau pulang kerjanya jam 7, jam 8. Aku lebih pilih itu mandinya nanti malaman. Tapi aku bisa menikmati mandinya daripada aku buru-buru. Dan ada mantranya ya. Mantra. Kadang-kadang kita suka nggak ngerti ya apa di sini diajak buat punya magic mantra of yourself, itu untuk ngomong sama diri sendiri, sama tubuh kita, say thank you, I'm sorry, and I love you, buat ke diri sendiri, buat diafirmasikan gitu. Ngomong-ngomong ini waktunya bentar lagi. Tadi katanya mau ada diajak Tipis-tipis, meditasi, kita mencintai diri ya, sendiri harus dan ini. ucapkan terima kasih kepada diri sendiri. Durasinya 3 menit aja, habis itu kita closing, oke? Lama, Pak. Ini terlama loh, Bang. Iya loh, tapi seru banget. Ini tapi paling lama. Pak Anang udah begini-begini. Yuk. Oke, ini mungkin bisa disebut beberapa nyebut meditasi, saat teduh, apalah boleh, apa sih nyebutin judulnya terserah. Tapi sebetulnya ini adalah kita kepengen revisit ke dalam, kita ngerasain badan dan kita mau ucapkan mantra. So kita punya kualitas ketenangan yang bisa kita kenali dan itu bisa diundang lagi. Gitu. Jadi bisa sambil duduk atau berbaring gitu ya, nggak mungkin yang Kita duduk ya. Mau glosor. Sambil dengerin musik juga boleh. Oh iya. Gitu. Jadi Pak Anang musiknya apa? Kenny G, Dear Diary loh. Udah mau habis. Jadi teman-teman bisa grounding. Jadi kakinya itu nempel di bawah. Kalau misalkan mau itu boleh dilepas juga alas kakinya. Jadi kita kulitnya tuh kayak nempel di woi. Semangat sekali. Woi. Kok mabuk? Gitu. Jadi kita tuh ngerasain nyentuh lantai. Kalau memang mau diganjel bisa di bagian ekor tulang ekor Yang paling nyaman. yang paling nyaman, sambil sambilan boleh, ngapain boleh gitu ya. Yang penting sebenarnya itu rasa tenang aja kok yang bisa kita dapetin. Nah kayak gini tangannya bisa begini, bisa begini juga boleh. Kalau misalnya lagi nggak enak banget gitu ya, jadi bisa taruh tangannya, terus ambil nafas, inhale, exhale, inhale, exhale. Diikutin aja ritmenya, nggak perlu buru-buru, tidak perlu dikoreksi, nggak perlu diedit. Ikuti inhale, exhale. Kalau sudah nyaman bisa tutup matanya. Nafasnya dari perut ya, jadi kalau pas ngambil nafas hirup itu perutnya ngembang, kalau pas ngeluarin exhale perutnya yang ngempis. Rasakan tensi di kepala, yang paling terasa biasanya di bagian alis. Kalau mengkerut, rilis. Lalu putar bahunya ke belakang, jatuhkan sewajarnya. Tinggikan tulang punggung, meninggi seperti gunung. Inhale, exhale.
kembali senyum. Boleh taruh telapak tangan kanan di bahu yang kiri dan tangan kiri di bahu kanan. Sambil tepuk-tepuk bilang terima kasih ya. Terima kasih diriku. Boleh ucapkan sambil ada namanya. Terima kasih Ayu. I'm sorry, maafkan aku ya kalau aku tidak memperlakukan dengan tidak baik. Maafkan aku. Sorry, maafkan aku. Dan boleh katakan aku menyayangi. Rasakan kualitas saat mengatakan I love you dari hati. Dari titik tengah di dada, ucapkan sambil menghembuskan dan menarik nafas perlahan. I love you. Jika sudah siap, boleh membuka mata, inhale, exhale 3 kali. Ikut nangis. I don't even know why I'm crying. Dalam ya. Kalian harus begini. We have to know ourselves better than others, right? Iya. Kita harus mulai mengenal diri sendiri. Aku sebelumnya bener-bener nggak tahu tentang self love, self discovery. Dan menurutku ini treasure sih, maksudnya hadiah buat diri kita itu. Aduh ya ampun, speechless, aku tuh speechless. Bu, ngomong Bu. Lu deh ngomong. Kalau aku kebetulan memang nggak selalu tapi sering ngelakuin ini, dan di titik sekarang juga masih sering kayak kamu harus bisa berterima kasih lagi sama dirimu sendiri gitu, kayak kurang ngargain diri sendiri. Kayak aku ngerasa udah lakuin yang terbaik tapi kurang terus, aku terlalu nge-push diriku sendiri dan aku lupa terima kasih. Padahal aku sering ngelakuin ini loh, tapi aku selalu nangis kalau karena menurutku tiap hari itu kan berjalan dan kita sibuk berterima kasih dan minta maaf sama orang lain, kita nggak sama diri sendiri. Benar. Gila. Ini Mama Cucu yang paling deep ya. Berat loh ini, emosi terkuras loh ini. Tidur nih langsung nih. Bener banget, maksudnya buat kalian yang kayak misalnya aku nih, kayak misalnya Bu Rizka sudah lebih aware terhadap self love. Tapi kalau aku pribadi, aku bukan orang yang memperhatikan tentang itu gitu loh. Aku awam banget tentang self love. Aku mental health ya, mental health issues nggak sih kalau ini masuk hitungannya.
aku bukan orang yang itu, dan banyak banget, aku yakin banyak banget orang di luar sana, including keluargaku sendiri, mereka nggak tahu pentingnya ini gitu loh. Jadi aku memang ingin itu berkualitas, pasti akan memberikan dampak yang lebih baik, nggak untuk diri sendiri tapi juga keluarga, anak, suami, dan juga orang lain. Please. Ini ada bawang berbesnya. Jadi nanti kalau ada yang curhat sama aku, Sebenarnya bukan teh bunga, Bu, ya. Bawang apa jadi begini? kalau nanti ada yang curhat sama aku tentang kehidupannya, beli ini aja dah, udah beli ini aja udah. Di Shopee ada, di mana lagi? Cuma dari Tokopedia juga ada. Tokopedia, tapi bisa DM sih. Bisa Kalau DM misalkan juga. mau direct, kita punya Google Form, nggak punya aplikasinya, Oh. langsung aja. Aduh, aduh, gila, ini ilmu kan ya. Thank you, Thank you Cimita. banget. Terima Thank you. kasih. Terima kasih. Abis Mbak ini Dewi. saya mau konsultasi secara pribadi. Iya, kayaknya ini penting ya, penting banget ini. Terima kasih juga Mbak Mirta udah Iya, datang, terima sudah kasih memberikan insight buat kita. Hah, waktunya habis. Oke, Terima kasih. Selamat datang. Terima kasih sudah datang Mama Cucu. Mama Cucu. Kamu jangan sampai sudah. Dia bingung. Terima kasih sudah menonton Mama Cucu. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Serta pantengin juga Instagramnya Dari Hidupku Juga Penting. Gitu ya. Sampai jumpa di Mama Cucu episode berikutnya. Salam Mama Cucu. Mama Cucu.